Di sebuah pos polisi yang sepi di pinggiran kota, Bribka Anton menatap layar ponselnya dengan mata merah yang nyaris tak berkedip. Jari jempolnya menekan layar berulang-ulang dengan gelisah. Bukan sedang memantau laporan kejahatan, melainkan sedang memutar roda nasib di situs judi online. "Ayo, pecah, pecah," gumamnya seperti orang gila. Namun, layar itu hanya menampilkan kekalahan. Saldo di akun judinya menyentuh angka 0 rupiah. Gajinya bulan ini sudah ludes. Uang belanja istrinya sudah digadaikan. Anton pusing, otaknya yang dulu jernih sebagai penegak hukum, kini telah rusak digerogoti candu maisir. Ia butuh uang, ia butuh depo lagi untuk membalas kekalahannya. Setan judi membisikkan bahwa kemenangan besar sudah di depan mata, padahal itu hanyalah ilusi. Di saat yang sama, di jalanan berdebu yang panas, Pak Slamet mengayuh sepeda tua dagangan siomainya. Wajahnya keriput, kulitnya terbakar matahari, tapi senyumnya merekah. Hari ini adalah hari yang istimewa. Di pinggangnya, terikat sebuah tas kulit kusam yang terlihat menggembung tebal. Isinya bukan uang hasil kejahatan. Itu adalah uang tunai 15 juta rupiah. Uang tabungan haji yang ia kumpulkan receh demi receh selama 10 tahun berjualan siomay. Siang tadi, Pak Slamet baru saja menukarkan uang recehnya ke bank menjadi pecahan 100 ribuan baru yang masih kaku dan wangi. Dibantu oleh anak lelakinya yang kebetulan pulang. "Alhamdulillah, ya Allah, sedikit lagi Slamet bisa ke Baitullah," bisik Pak Slamet sambil mengelap keringat. Nasib buruk mempertemukan dua manusia ini. Bribka Anton yang sedang patroli dengan mobil dinasnya melihat Pak Slamet berhenti di pinggir jalan sepi untuk membetulkan rantai sepedanya. Mata elang Anton yang sudah dikuasai nafsu jahat melihat tas pinggang Pak Slamet yang tebal itu. Insting polisinya tidak lagi bekerja untuk melindungi, tapi untuk memangsa. Anton menepikan mobilnya. Ia turun dengan wajah garang, mengatur strategi licik di kepalanya. Ia tidak melihat Pak Slamet sebagai orang tua yang harus dihormati, tapi sebagai ATM berjalan yang bisa ia peras demi deposit slot. Sahabat, judi online tidak hanya menghancurkan harta, tapi juga mematikan hati nurani. Sebelum kita melihat kezaliman apa yang akan terjadi, mari dukung channel ini dengan menekan tombol like. Mari kita doakan agar keluarga kita dijauhkan dari jeratan judi online dan pinjaman online yang menyengsarakan. Amin. "Hei, kamu, diam di tempat," bentakan Bribka Anton memecah kesunyian jalan itu. Pak Slamet terlonjak kaget. Ia nyaris menjatuhkan obengnya. Ia melihat seorang polisi berseragam lengkap mendekat dengan wajah merah padam. Dengan polos, Pak Slamet tersenyum dan mengangguk hormat. "Ada apa, Pak Polisi? Saya cuma lagi benerin rantai." "Jangan banyak alasan," potong Anton kasar. Tangannya langsung menyambar kerah baju Pak Slamet yang lusuh. "Saya dapat laporan ada transaksi narkoba di wilayah ini dengan modus pedagang keliling. Kamu pasti kurirnya kan?" Pak Slamet gemetar. "Astagfirullah, demi Allah tidak, Pak. Saya cuma tukang siomay. Bapak bisa periksa gerobak saya." Anton tidak memeriksa gerobak, matanya langsung tertuju pada tas pinggang Pak Slamet. Tanpa permisi, ia merampas tas itu. "Apa ini? Tebal sekali." Anton membuka resleting tas itu. Matanya terbelalak melihat tumpukan uang merah yang masih baru dan rapi. Nafsu serakahnya meledak. Nah, ketahuan, tukang siomay mana mungkin punya uang tunai sebanyak ini, 15 juta? Ada ini. Jujur kamu, ini pasti uang hasil jual sabu-sabu kan? Atau uang hasil maling? Tuduh Anton membabi buta. Pak Slamet menangis. Ia bersujud di aspal panas memegang kaki Anton. "Pak, demi Allah Pak, itu uang halal, itu uang tabungan haji saya Pak. Saya kumpulin 10 tahun Pak. Jangan diambil Pak. Itu darah daging saya." Hati Anton sudah mati. Ia menendang tangan Pak Slamet. "Halah, maling mana ada yang ngaku? Uang ini saya sita sebagai barang bukti. Kamu kalau mau protes, datang ke kantor polisi besok pagi. Sekarang pergi. Kamu sebelum saya tembak karena melawan petugas." Anton masuk ke mobilnya, membawa tas berisi mimpi dan keringat Pak Slamet. Ia meninggalkan orang tua itu menangis histeris di pinggir jalan, mengangkat tangan ke langit, mengadu pada hakim yang maha adil.
Anton tidak sadar, doa orang yang teraniaya tidak memiliki penghalang menuju langit. Dan uang yang ia curi itu akan menjadi bara api yang membakar karirnya sendiri. Pak Slamet pulang dengan tatapan kosong. Ia tidak melawan fisik karena ia tahu melawan aparat di jalanan hanya akan membuatnya babak belur atau dituduh melawan hukum. Ia hanya memiliki Allah. Sesampainya di rumah, ia mengambil air wudhu, menggelar sajadah, dan menumpahkan segala kesedihannya dalam sujud. Di kamar sebelah, anak Pak Slamet, Bayu, mendengar isak tangis ayahnya. Bayu adalah pemuda pendiam. Tetangga hanya tahu Bayu kerjanya di Jakarta main komputer. Tidak ada yang tahu bahwa Bayu adalah seorang perwira muda, bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber. Ayahnya selesai sholat. Dengan terbata-bata, Pak Slamet menceritakan semuanya. Tentang polisi bernama Anton, tentang tuduhan narkoba, dan tentang uang haji yang dirampas. Mendengar itu, rahang Bayu mengeras. Namun, sebagai ahli intelijen siber, ia tidak meledak marah. Ia berpikir taktis. "Pak," tanya Bayu tenang, "uang yang tadi Bapak bawa, itu uang yang tadi pagi kita tukar di bank kan?" "Iya nak, masih diikat pita bank," jawab Pak Slamet. Bayu tersenyum tipis. Senyum yang dingin. "Bapak tenang saja. Allah tidak tidur. Bapak ingat, tadi pagi, sebelum kita masukkan tas, Bayu sempat memfoto gepokan uang itu untuk kenang-kenangan Bapak. Di foto itu, terlihat jelas nomor seri uangnya. Sementara itu, di sebuah warung kopi, Bribka Anton merasa di atas angin. Ia segera pergi ke mesin ATM setor tunai. Dengan tangan gemetar karena sakau judi, ia memasukkan uang haram hasil rampasan itu ke rekening pribadinya. Tering. Saldo masuk. Tanpa menunggu lama, detik itu juga, Anton mentransfer semua uang milik Pak Slamet ke situs judi online langganannya. Ia memasang taruhan besar, berharap uang itu berlipat ganda. Ia tidak sadar, di dunia digital, tidak ada yang benar-benar rahasia. Di rumah sederhananya, Bayu membuka laptop canggihnya. Ia tidak meretas bank. Ia hanya menggunakan akses legalnya untuk melacak laporan aktivitas mencurigakan. Kebetulan, timnya sedang memantau bandar judi online tersebut. Dan malam itu, sebuah notifikasi muncul di layar Bayu. Sebuah deposit besar masuk ke situs judi yang sedang dipantau, berasal dari rekening atas nama Anton, anggota polisi di Polres setempat. Waktunya persis 2 jam setelah ayahnya dirampok. "Kena kamu," bisik Bayu. "Kamu makan uang haji bapakku untuk makan racun." Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Anton. Awalnya, situs judi itu memberinya kemenangan kecil. Pola klasik algoritma judi untuk memancing korban. Dari 15 juta, saldonya sempat naik jadi 20 juta. Anton tertawa puas. Ia merasa menang. Ia merasa hebat telah memeras tukang siomay bodoh itu. "Bodoh benar tua bangka itu. Uangnya malah bikin aku kaya," ejek Anton pada layar HP-nya. Tapi, sifat judi itu menghancurkan akal sehat. Bukannya berhenti withdraw, Anton malah semakin bernafsu. Ia pasang taruhan maksimal. Dan seperti yang sudah diatur oleh bandar, dalam hitungan menit, grafik kemenangannya terjun bebas. Kalah, kalah, dan kalah. Pukul 3 pagi, uang 15 juta milik Pak Slamet ludes tak bersisa. 0 rupiah. Anton membanting HP-nya ke kasur. Ia menjambak rambutnya sendiri. Frustasi. Uang hasil merampok pun habis dimakan setan gepeng. Sekarang ia tidak punya uang, dan ia punya dosa besar pada orang tua yang ia dizalimi. Tapi rasa bersalah itu tertutup oleh rasa pusing memikirkan hutang. Sementara itu, Bayu tidak tidur. Ia menyusun berkas digital yang sangat rapi. Bukti 1. Foto nomor seri uang yang diambil Pak Slamet. Bukti 2. Rekaman CCTV ATM yang ia akses legal, lewat koordinasi reskrim yang memperlihatkan Anton menyetor uang dengan ciri fisik sama. Bukti 3. Mutasi rekening Anton yang mentransfer uang itu langsung ke situs judi online. Data itu begitu telanjang, tidak bisa disangkal. Anton bukan hanya melakukan pemerasan, tapi juga terlibat tindak pidana perjudian sebagai aparat penegak hukum. Pelanggaran kode etik berat. Subuh itu, Bayu menelepon seniornya di Propam Polda. Ia mengirimkan semua berkas itu. "Izin komandan, ada tikus yang memakan uang rakyat untuk judi. Korbannya
ayah kandung saya. Mohon izin untuk penindakan saat apel pagi. Di ujung telepon, Komandan Propam terdengar geram. Laksanakan, kita bersihkan benalu ini di depan semua anggota. Matahari pagi bersinar cerah di halaman Mapolres. Seluruh anggota berbaris rapi untuk apel pagi. Bribka Anton berdiri di barisan dengan mata bengkak dan wajah kusut kurang tidur. Ia gelisah, memikirkan dari mana lagi ia bisa dapat uang. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ini adalah apel terakhirnya sebagai anggota. Polres mengambil alih pimpinan apel, wajahnya sangat serius. Di samping podium, berdiri sebuah mobil propam yang mesinnya masih menyala. Hari ini, suara Kapolres menggelegar lewat pengeras suara. Saya sangat kecewa. Di saat kita berusaha memperbaiki citra, ada anggota saya yang justru menjadi perampok berseragam. Jantung Anton berdegup kencang. Perasaannya tidak enak. Bribka Anton maju ke depan, kaki Anton lemas. Seluruh mata tertuju padanya. Dengan gemetar, ia maju menghadap pimpinan. Tiba-tiba, dari arah belakang, muncul Bayu, menggandeng Pak Slamet, yang masih memakai baju koko sederhana. Anton terbelalak. Ia mengenali tukang siomay itu, tapi ia tidak kenal pemuda tegap di sebelahnya. "Kamu kenal bapak ini, Anton?" tanya Kapolres dingin. Siap tidak, Dan?" Anton mencoba berbohong. Bayu maju, mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan bukti mutasi rekening yang dicetak besar. "Izin Komandan, Saudara Anton kemarin sore merampas paksa uang haji ayah saya sebesar 15 juta dengan tuduhan narkoba. Dan 30 menit kemudian, uang itu dia setor tunai dan ditransfer ke situs judi online. Ini bukti nomor seri uang, CCTV ATM, dan mutasi rekeningnya. Pangkat dan jabatan Bapak digadaikan demi slot." Suara Bayu tegas, berwibawa menunjukkan identitas aslinya sebagai perwira. Anton pucat pasi, ia tidak bisa mengelak. Kakinya ambruk, ia bersujud di aspal lapangan apel. Bukan karena tobat, tapi karena ketakutan. "Ampun, Dan, saya khilaf. Saya butuh uang." Rengek Anton memalukan. Copot seragamnya, perintah Kapolres. Dua anggota Propam maju. Dengan kasar, mereka melucuti atribut kepolisian Anton, rompi, baret, dan pangkatnya. Ditarik paksa. Borgol dipasang di tangannya yang biasa dipakai memegang HP untuk berjudi. Karir yang ia bangun belasan tahun hancur lebur dalam sekejap karena ketamakan dan judi. Anton digelandang ke sel tahanan, diiringi tatapan jijik rekan-rekannya. Ia akan menghadapi sidang kode etik dengan ancaman PTDH pecat dan penjara pidana pemerasan. Setelah Anton dibawa pergi, Kapolres turun dari podium. Ia mendatangi Pak Slamet. Dengan rendah hati, perwira menengah itu mencium tangan Pak Slamet. "Pak, saya atas nama institusi memohon maaf sebesar-besarnya atas kelakuan anggota saya. Uang Bapak yang dipakai judi akan saya ganti pribadi hari ini juga. Bapak harus tetap berangkat haji." Pak Slamet menangis haru. "Terima kasih, Pak, terima kasih. Keadilan telah tegak. Uang haram hasil judi telah menghancurkan Anton. Sementara kesabaran dan uang halal Pak Slamet membawanya menuju Tanah Suci." Sahabat, kisah Anton dan Pak Slamet adalah tamparan keras bagi kita. Judi online adalah candu yang mematikan logika dan hati nurani. Tidak ada orang kaya karena judi, yang ada hanyalah kehancuran, hutang, dan kriminalitas. Jika kisah ini bermanfaat, mari kita dukung pemberantasan judi online dengan menyebarkan pesan ini. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga dan tuliskan di kolom komentar "Stop Judi Online". Saya doakan dengan tulus bagi sahabat yang sudah like, subscribe, dan berkomentar positif. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal, melunasi hutang-hutang kita, dan menjaga keluarga kita dari lingkaran setan perjudian. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.